Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali yakni kajian tentang membaca kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam babul muraqabah. Dan kemarin kita dalam bahas tentang hadis tentang 3 orang dari Bani Israil ya. 3 orang, kisah 3 orang, satunya orang yang botak, kemudian orang yang belang, kemudian orang yang buta. Dan adapun setelah didatangi, kemudian masing-masing datangi malaikat ya. Malaikat mendatangi masing-masing dan ya kemarin sebutkan bahwasanya yang pertama ini didatangi dari orang yang belang ya, didatangi, kemudian apa yang diinginkan, ternyata ia menginginkan apa? Untuk dihilangkan ini apa? Belangnya. Abros, akro, dan a'ma. Dan orang yang bilang, kemudian minta apa? Kemudian ternyata minta harta yang disukainya, yaitu unta. Kemudian juga datang kepada orang yang kedua, ya orang yang buta. Ya tentang sama apa yang diminta, yakni ternyata yang diminta ini adalah yakni apa, minta ditemukan rambut dengan rambut yang bagus ya. Kemudian minta harta apa, ternyata harta yang diminta adalah sapi. Kemudian demikian juga datang kepada orang yang buta. Adapun orang yang buta, kita sampai di sini kemarin, kita sebutkan qala Rasulullah, disebutkan adapun orang yang buta maka malaikat datang kepadanya dan mengatakan apa yang kamu paling sukai. Maka orang buta mengatakan Allah, yaitu kiranya Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat kembali manusia. Qala Sa'utsaimin fata'ammal qaula a'ma hada fata'ammal qaula a'ma hada fa innahu lam yas'al illa basaran yubsiru bihi an-nasa faqat. Amal abros wal aqra fa inna kulla wahidin minhuma tamanna syai'an akbara yani min hajah. Lianal abros qala jildan hasanan wa launan hasanan. Dzaka qala sya'run hasanan.
falaisa mujarradu jildin au sya'rin au launin bal tamanniyan atau bal tamannaya syai'an akbar. Amma hadza fa inna indahu zuhdan. Lidza lam yas'al ila basaran yubsiru bihi faqat. Jadi 3 orang ini berbeda memang karakternya. Jadi adapun orang yang buta maka hanya minta agar dikembalikan penglihatannya supaya dia bisa kembali melihat manusia. Perhatikan jawaban orang yang buta ini. Sesungguhnya ia tidak minta kecuali penglihatan yang dengannya ia bisa melihat kembali manusia. Itu aja. Adapun orang yang abros, orang yang belang kulitnya dan orang yang buta, maka masing-masing dari keduanya ini menginginkan sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Mungkin aji mumpung ya, tawari mumpung, minta sekalian yang leks gitu, yang banyak gitu. Nanti ada pelajaran di sini. Bagaimana kalau kita ditawari begitu? Perhatikan. Karena orang yang abros, yang belang, kulitnya belang asalnya, mengatakan minta kulit yang bagus dan warna yang indah. Enggak sekedar pokoknya kulit enggak cacat, enggak. Kulit yang mulus ya, yang bagus, warna yang bagus. Sementara yang botak minta rambut yang bagus, bukan hanya rambut saja. Minta rambut yang bagus sekalian. Yang indah gitulah. Jadi bukan sekedar hanya minta kulit yang pokoknya enggak belang atau juga mungkin rambut atau warna. Akan tetapi keduanya menginginkan sesuatu yang lebih besar. Adapun yang ini, yang buta ini memiliki rasa zuhud. Ia tidak meminta kecuali sebatas penglihatan bisa dipulihkan kembali, bisa melihat itu aja. Suma sa'alahu ayyul mali akhabu ilaik. Qala Ghanam. Kemudian yang buta tadi ditanya juga oleh malaikat, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-ghanam. Ia menjawab kambing. Wa hadza min zuhdihi, ini juga termasuk di antara zuhudnya dia. Walam yatamanna al-ibil wal bakor, walal bakor. Dia tidak membayangkan atau menginginkan unta ataupun sapi. Akan tapi yang diinginkan adalah dikatakan kambing. Kambing dibanding sapi dan juga unta nilainya cuma sedikit. Maka ia pun dikasih 1 ekor kambing. Wa qala, dan didoakan oleh malaikat, barakallahu lakallahu biha. Semoga Allah memberkahimu dengan kambing itu. Maka akhirnya Allah pun memberkahi, memberikan keberkahan kepada orang yang pertama, yaitu untanya. Pada untanya. Orang yang kedua pada sapinya. Orang yang ketiga pada kambingnya. Ini juga pelajaran bahwasanya keberkahan itu dari Allah. Keberkahan dari Allah. Kalau kita minta barokah, ngalap berkah itu hanya kepada Allah. Tidak kepada makhluk. Karena Allah yang memberikan keberkahan. Jika Allah mabarik lana fi umrina, Allah barik lana fi amwalina, Allah barik lana fi maruzaqtana misalnya. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umur kami, kepada harta kami, kepada rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Macam ini, minta keberkahan. Dan barokah ini apa? Kasratul khair. Keberkahan ini adalah maknanya banyak kebaikan. Ada yang menyebutkan juga yaitu ziyadah. Jadi bertambah. Ini barokah namanya. Tambah banyak. Kebaikannya tambah ini barokah. Dan masing-masing kayak umur berkah, berarti umurnya berguna untuk hal yang baik-baik. Umurnya berkah. Kan ada umur yang enggak berkah, diberi umur banyak tapi enggak pernah juga dia lakukan untuk amal-amal kebaikan. Habis waktunya hanya itu aja. Hanya hal yang sia-sia, ya kan? Demikian juga minta rezeki yang diberikan, baik itu harta, mungkin juga anak, istri, dia minta keberkahan, ilmu yang barokah. Nah, ini. Nah, di sini
Allah memberkahi. Jadi apa? Untanya. Kemudian tadi sapi yang diberikan, kemudian juga kambingnya. Wa sara likulli wahidin minhuma wadin mimma utiya. Nah ini masing-masing akhirnya memiliki selembah unta, selembah sapi, selembah kambing. Satu lembah loh. Banyak jumlahnya, satu lembah penuh. Ini. Summa inna hadzal malik atau malak nam. Summa inna hadzal malak ata'la bros fi surati wa hayatihi. Suratuhu atau surati al-badaniyah wa hayatihi ar-rasa. Wa libasuhu libasul fakir. Wa qala lahu ini rajulun fakirun wa ibnu sabilin qad inqata asbi al-hal fi safari fala balaghuli al-yawma illa billahi summa bika. Jadi malaikat datang untuk kedua kalinya kepada orang yang abros dulu. Orang yang belang. Datang dalam bentuk dan keadaan dia awalnya. Yaitu bentuk badannya dan juga keadaannya yang kurang disukai. Pakaiannya pakaian orang miskin, orang fakir. Kemudian ia mengatakan, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang fakir, sedang sebagai ibnu sabil, sedang dalam perjalanan dan bekalku habis dalam safar ini, maka tidak ada yang bisa menyampaikan aku sampai tujuanku nanti kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian engkau. Maka orang ini tawasul kepada orang ini dengan menyebutkan keadaannya kepada yang abros tadi, tapi sudah menjadi kaya dan punya unta selembah. Ia menyebutkan bahasa dia itu orang fakir, dia itu sedang dalam perjalanan, dan sebab-sebab yang bisa mengantarkan pulang sudah habis perbekalannya. Maka tidak ada yang bisa mengantarkan dia sampai ke rumah kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan siapa tadi? Orang yang diminta itu orang yang asalnya abros tadi, buta tadi, belang tadi. Faqala lahu, ia mengatakan, orang ini, malaikat ini mengatakan, as'aluka billadhi a'taqal al-jildal hasan. Perhatikan, ini minta dengan nama Allah. Aku minta kepadamu demi zat atau dengan zat yang telah memberikan kepadamu kulit yang bagus dan juga telah memberikan harta kepadamu. Hanya minta 1 ekor unta saja yang aku bisa gunakan untuk melanjutkan perjalananku. Untanya 1 lembah. Hanya minta 1 ekor unta ini. Akan tetapi apa yang dikatakan orang ini, dia enggak bersyukur. Dia mengatakan, al-huququ katsirah. Aduh hak yang harus aku tunaikan banyak ini sudah. Banyak sekali gitu kan. Maka dia bakhil terhadap hartanya tersebut, pelit. Ma'ana lahu wadiyan minal ibil, padahal dia punya unta selembah unta. Gunung ini lembah, ini unta banyak sekali. Akan tetapi dia mengatakan al-huququ katsirah. Hak-hak yang harus ditunaikan ini banyak. Alasan itu ya. Dan saya menyebutkan sementara dia yaitu dalam yang zahirnya yang tampak darinya, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, bahwasanya dia tidak menunaikan hak-haknya, hak yang ada pada hartanya sedikit pun. Kenapa? Karena orang yang datang ini adalah sebetulnya orang yang paling berhak untuk dibantu. Seandainya dia punya zakat, yang paling berhak untuk menerima. Kenapa? Karena dia musafir. Jadi orang musafir kehabisan bekal ini termasuk berhak. Kalau di dalam bahasa zakat dalam Quran disebutkan ia termasuk ibnu sabil, berarti salah satu orang berhak menerima zakat. Fakir lagi. Fakir, dia musafir, fakir, bekalannya habis. Maka dia orang yang paling berhak untuk mendapatkan harta, sumbangan harta.
Namun demikian ternyata nggak dikasih, nggak diberi karena pelitnya. Maka ia pun menyebutkan keadaan orang yang asalnya belang tadi dulunya. Ia mengatakan, sesungguhnya aku kayaknya mengenal kamu deh. Qad kuntu a'rifuka. Aku dulu kayak pernah mengenal engkau. Bukankah kamu dulu orang yang belang? Yang orang-orang semua pada mengajak kamu. Demikian juga kamu orang yang fakir, dulu nggak punya apa-apa. Lalu Allah Ta'ala memberikan kepadamu harta dan memberikan kepadamu warna kulit yang bagus. Warna yang bagus dan kulit yang bagus. Akan tetapi dia mengelak. Nggak ngaku. Dia mengatakan waliyadzubillah, kita berdoa kepada Allah dari hal semacam itu. Innama warastu, sesungguhnya aku hadza almal kabiran an kabirin. Sesungguhnya aku mewarisi harta yang banyak ini dari nenek moyangku. Dari orang tuaku yang turun temurun ini. Dia mengingkari nikmat Allah. Ini hati-hati. Dia mengingkari nikmat Allah. Kufur dia. Mengkufuri nikmat Allah, dia mensyukurinya. Maka faqala lahul malak. Maka malaikat itu pun berkata kepadanya, jika kamu dusta dari omonganmu itu, jika kamu enggak benar, jika kamu bohong, maka semoga fasayyarakallahu ila ma kunta. Semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti semula. Yaitu jika engkau dusta terhadap apa yang kamu ucapkan, semoga Allah mengembalikan kamu dalam keadaan seperti semula, yaitu fakir dan kembali belang kulitmu. Maka yang tampak di sini bahwasanya Allah Ta'ala mengijabahi doa malaikat tersebut. Walaupun doanya ini doa dengan syarat ini. Jika kamu bohong. Jika kamu bohong. Akan tetapi memang dia bohong. Dan itu memang kenikmatan dari Allah. Dia enggak mengakui itu. Dia mengatakan itu adalah warisan dari nenek moyangnya. Maka dia dusta, tidak diragukan lagi. Maka jika syaratnya terpenuhi, yaitu dia bohong, maka doanya akan diijabahi tadi. Dia akan kembali dalam keadaan semula, kembali fakir, dan juga kembali dalam keadaan belang kulitnya. Kemudian yang kedua, malaikat datang kepada orang yang buta, asalnya buta, dan mengatakan seperti apa yang dikatakan kepada orang yang asalnya belang tadi kulitnya. Sama si buta ini juga mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang yang asalnya kulitnya belang. Maka malaikat itu mengatakan, jika kamu dusta in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika kamu bohong, dusta, maka semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaanmu semula, seperti dulu. Kamu buta dan fakir, enggak punya apa-apa. Kemudian yang ketiga, barulah dia datang kepada al-a'ma. Maka ia pun menyebutkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Faqala lahu, maka orang yang dulunya buta ini mengatakan kepada malaikat tadi, qad kuntu a'ma, aku dulu buta. Kemudian dikembalikan oleh Allah penglihatanku, dan aku dulu fakir, enggak punya apa-apa. Lalu Allah memberikan kepadaku harta. Maka si buta ini mengakui nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ini penting. Ini. Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kenikmatan apa saja yang ada pada diri kalian itu dari Allah. Dari Allah. Maka ia mengatakan ketika diminta oleh malaikat yang diminta kambingnya untuk melanjutkan perjalanannya, maka apa katanya? Ya sudah, khud ma syi'ta wada' ma syi'ta. Kamu ambil sebanyak apa yang kamu butuhkan dan kamu tinggalkan, sisakan sebanyak apa yang kamu suka. Silakan kamu mau ngambil berapa, sisakan berapa, terserah kamu. Ya, dari kambing ini. Maka demi Allah, aku tidak
akan melarang kamu sedikit pun ya, dari apa yang kamu ambil. Itu semua milik Allah. Ya, maksudnya aku tidak akan menghalangi kamu, ya, tidak merasa keberatan ya, dengan sesuatu yang kamu ambil karena Allah Azza wa Jalla. Undur ila sukri wal i'tiraf bin ni'mah. Perhatikan, lihatlah kepada rasa syukur dia, orang yang dulunya buta ini. Syukur dan mengakui nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Maka semua ini ada ujian. Malaikat datang ini untuk menguji ujian. Dan sekali lagi, hidup ini kan ujian. Bagaimana kita kemarin sampaikan, hidup ini ujian. Diuji dengan harta, dengan banyaknya harta, apakah dia bersyukur apa enggak. Semacam tadi, ada orang minta dikasih apa enggak. Padahal dulu dia enggak punya apa-apa. Dan kalau kita pikir kita semuanya dulu enggak punya apa-apa. Coba kita lahir itu punya apa? Enggak punya apa-apa, pakaian juga enggak ada. Lahir mesti telanjang. Enggak punya apa-apa. Dan nanti akan dikembalikan kepada Allah demikian. Dalam keadaan gurlan, tidak disunat. Ya, jadi kalau toh seandainya kita itu akhirnya mungkin belajar atau apa itu menjadi wasilah kemudian mendapat kerjaan, gaji yang besar, ingat itu kan Allah yang ngasih. Gitu loh. Jangan juga kemudian ini kan dulu habis biaya banyak saya kuliah. Kemudian tes saya karena pinter saya. Maka mendapat begini misalkan. Ini kan corona nanti. Nah, aku diberi semua ini karena ilmuku. Jangan kayak Quran, enggak boleh semacam ini. Maka ini ujian, diuji dengan harta, dengan jabatan dan semisalnya. Dia bersyukur apa enggak? Kemudian ada kalanya diuji dengan kekurangan. Dia sabar apa tidak? Dia memang orang yang kadang ketika orang diuji dengan keadaan yang kurang, ini harus sabar, ini banyak yang sabar juga ya kan. Akhirnya dia mesti berdoa, minta terus. Tapi diuji dengan yang enak-enak, lupa. Ya buktinya di kisah ini. Ya, nanti ada banyak pelajaran di sini. Kita ambil. Kita lanjutkan dulu. Akhirnya setelah jelas dikasih, orang ini boleh punya kambing, silakan sama ambil. Kamu ambil apa yang segendak kamu ambil berapa, tinggalkan sisa berapa terserah. Maka faqala lahul malaku, maka malaikat itu pun mengatakan kepadanya, amsik alika maluka, enggak, tahan hartamu, aku enggak usah diberikan kepadaku gitu. Innama ubtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Sesungguhnya kalian semua itu diuji. Maka sesungguhnya Allah telah meridhoi kamu, ridho kepadamu dan murka kepada dua sahabatmu, yaitu orang yang asalnya belang dan buta. Wa hala yadullu ala anna qissah kanat masyhurah bainan nas. Ini menunjukkan bahwasanya kisah ini sudah tersebar dan terkenal, masyhur di tengah-tengah manusia. Walihada qala, oleh karena itu di sini malaikat tadi mengatakan, yakni Allah murka kepada kedua sahabatnya. Maka famsaka malahu wa baqiya. Akhirnya orang pemilik kambing ini pun tetap dia tahan hartanya karena ini kan ujian saja, jadi enggak jadi. Mereka juga enggak ngambil, hanya ujian. Dan akhirnya tetap tersisa. Yaitu Allah telah memberikan kepadanya penglihatannya, tidak kembali buta. Dia tetap begitu. Bahkan hartanya juga semakin berkembang. Perhatikan di sini. Allah Ta'ala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid, namun jika kalian kufur, enggak mau bersyukur, sesungguhnya azabku ini sangat keras, kata Allah. Azab Allah sangat keras. Termasuk bisa jadi tadi diambil rezeki itu. Dan bagi Allah sangat mudah untuk mengambil, itu sangat mudah. Sangat cepat dan sangat mudah. Ya kan?
Ini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan akhirnya dia mendapat musibah, malapetaka, azab di dunia sebelum di akhiratnya. Ini jika dia kufur, tidak bersyukur. Maka ketika dia bersyukur, minimal ada dua. Di dunia nikmat tersebut akan tetap ada. Maka cara untuk melanggengkan nikmat itu disyukuri. Dan yang kedua akan ditambah oleh Allah. Di akhirat ya pahala yang besar kan gitu. Pahala yang besar. Adapun kalau kufur di dunia nikmat itu akan hilang. Akan lari menjauh ketika tidak disyukuri. Ketika kufur tidak disyukuri. Bahkan akan mengakibatkan diberi malapetaka kan gitu. Di akhirat dia dosa kan gitu. Kan dia kufur tidak bersyukur. Maka ini semua ini adalah ujian. Adapun kedua orang temannya tadi, maka zahirnya di sini yang tampak di sini bahwasanya Allah mengembalikan keduanya kepada keadaan semula, yaitu fakir dan kembali kepada aib yang dia alami, ya belang, ya botak. Dan bagi Allah itu sangat mudah. Qala syarih wa fi hadza dalilun ala anna syukra nikmatillahi 'alal 'abdi min asbabi baqa'in ni'am wa ziyadatiha. Penting. Di dalam di sini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba, maka ini termasuk sebab-sebab yang menjadikan nikmat itu akan tetap ada dan bahkan akan ditambah. Akan ditambah. Nikmat apa saja? Nikmat waktu, nikmat usia, semuanya nih kenikmatannya. Ini gunakan ini nikmat ini. Ya, syukurilah. Syukuri dengan mensyukuri kenikmatan itu semua dari Allah. Hati kita meyakini itu dari Allah. Lisan senantiasa memuji, berzikir kepada Allah. Gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Gunakan untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini untuk ketaatan kepada Allah. Ini diantara bentuk syukurnya. Kama qala ta'ala tadi telah kita bacakan, kama sebagaimana Allah berfirman, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan tatkala Tuhan mengumumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan benar-benar akan tambah. Untuk kalian, wa la in kafartum, namun jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat keras. Dan di antara kisah dan di dalam kisah mereka ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Di antaranya beberapa pelajaran bisa diambil dari sini atau faedah ya. Di antaranya yang pertama adalah isbatu malaikah, yaitu menetapkan adanya malaikat. Dan malaikat mereka ini adalah alam gaib. Malaikat itu alam gaib. Ada alam malaikat, termasuk kita juga alam manusia. Kita ini adalah salah satu dari alam. Alam itu adalah apa alam? Alam semesta. Coba bayangkan, kita kalau mendengar alam itu apa bayangkan? Apa itu alam sih? Dan kita ya alam semesta ya, kayak ya alam hutan, kebun. Alam itu apa? Alam itu ada segala sesuatu selain Allah itu alam. Jadi ya alam ya makhluk. Segala sesuatu selain Allah itu alam. Dan malaikat ini alam gaib yang Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Wa ja'ala lahum quwwah fi tanfidhi amrillah. Allah menjadikan untuk malaikat ini kekuatan yang besar untuk menunaikan perintah Allah. Dan Allah menjadikan untuk para malaikat ini memiliki iradah, keinginan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak ada yang bantah kepada Allah.
tidak ada yang membantah Allah, tidak ada yang berlaku maksiat kepada Allah, dan melakukan semua apa yang diperintahkan. Jadi apa yang diperintahkan nggak pernah dibantah, langsung dikerjakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini malaikat. Bayangkan, malaikat ini kekuatan yang sangat besar. Bahkan malaikat Jibril disebutkan memiliki 600 sayap. Manusia itu lemah. Suka bantah. Manusia itu suka bantah. Paling entar dulu lah. Diperintah kadang entar dulu. Entar kadang nggak dikerjakan juga. Ini manusia. Ini malaikat. Ini diberi kekuatan yang besar. Dan nggak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Yang kedua, bahwasanya para malaikat qad yakunu ala surati bani Adam, terkadang berwujud dalam bentuk manusia, yaitu anak Adam yang manusia. Maka sebenarnya malaikat ini datang ketiga orang ini fil marrah as-saniyah bi suratin wa yatin, yaitu di dalam kali yang kedua ini berbentuk, yaitu datang dalam bentuk dan keadaan mereka masing-masing sebelumnya. Gitu. Kemudian ketiga, wa minha aidan, di antara juga pelajaran dari sini bahwasanya annahu yajuzu al-ikhtibaru lil insani fi ayyati al-shakhs ala hayatin muayyanatin liyahtabirahu, yaitu boleh untuk menguji manusia, yaitu dengan seseorang datang kepadanya dalam bentuk tertentu untuk mengujinya. Sebenarnya malaikat ini datang dalam bentuk manusia yang butuh bantuan, yang kena musibah, atau juga dalam keadaan yang kena tadi musibah ya. Maksudnya keadaan yang kurang sempurna semacam tadi ya, belang, ya putat dan semisalnya, supaya apa? Supaya orang itu welas. Kasihan kan? Gitu. Kalau orang melihat semacam itu kan kasihan. Nah, orang misalkan datang pengemis gini, ini kasihan. Padahal malaikat ini dari yang tampak dan hanya Allah yang mengetahuinya, tentulah ya, pada asalnya kan tidak mungkin malaikat ada cacat semacam itu. Malaikat ini hanya untuk ujian. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka jadi datang dalam bentuk yang semacam itu untuk menguji orang tersebut. Baik, ada dulu. Dan kita lanjutkan sebentar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Dan di antara faedah juga dari sini bahwasanya malaikat mengusap orang yang botak, orang yang belang, orang yang buta, ini sekali usapan. Lalu Allah Ta'ala menghilangkan aib mereka dengan satu usapan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah ia. Walau sya'allah la adhaba anhum al-ahad. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan menghilangkan dari mereka aib-aib mereka itu atau cacat mereka tersebut. Akan tapi Allah menjadikan hal ini adalah sababan lil ibtila wal imtihan. Itu semua dijadikan ujian. Maka sekali lagi orang itu semua yang dialami itu ujian. Dia bersyukur apa enggak, kalau diuji dengan kesenangan dan kenikmatan, diuji dengan kekurangan, sakit dan semisalnya, sabar apa tidak. Kemudian di antara faedah juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad yubariku lil insani bil mal. Terkadang Allah memberikan keberkahan kepada manusia dengan hartanya sampai hartanya berkembang banyak. Sesungguhnya tiga orang ini masing-masing memiliki
jadi harta menjadi berkembang menjadi satu lembah. Ada satu lembah unta, yang kedua satu lembah sapi, yang ketiga satu lembah kambing. Wa hadza min barakatillah. Ini dari keberkahan, barokah dari Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat tadi telah mendoakan likulli wahidin minhum bil barokah. Allah malaikat mendoakan pada setiap masing-masing dari mereka didoakan dengan barokah. Dan memang penting untuk mendapatkan doa malaikat. Anda ingin? Perhatikan di antaranya doa malaikat apa? Orang itu kalau datang ke masjid, masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, yang kadang punya wudhu niat sholat tahiyatul masjid, pokok sholat sunnah, kemudian duduk menanti iqomah di masjid pokoknya, maka malaikat mendoakannya, Allahumma arhamhu, jadi Allahumma firlahu dan seterusnya. Malaikat mendoakan kepada orang, untuk orang ini supaya diberi rahmah, barokah, semacam ampunan. Termasuk juga ingat mungkin ada hadis setiap hari, ya kan? Setiap hari ada 2 malaikat yang turunkan mendoakan kepada orang, ada satunya mendoakan orang yang berinfak, bersedekah di pagi hari, maka didoakan Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ini khalafan. Jadi khalaf itu apa? Sisa yang banyak gitu. Doakan oleh malaikat. Sebaliknya orang yang pelit, gak mau infak, gak mau sedekah, maka didoakan wa Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik itu gampang. Mumsik itu begini, mumsik itu pegang. Jadi kayak harta uang dipegang kuat, jangan sampai jatuh lah, jangan sampai gak mau diinfakkan pokoknya. Ini didoakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang pelit ini talafan. Yani apa? Kebinasaan. Maka sekali lagi ini jadi pelajaran. Hadis-hadis semacam ini harus kita imani. Mengimani hal semacam ini akan membuahkan amalan. Sekali lagi iman dan amal soleh berkaitan. Kalau iman itu kuat, maka itulah yang mendorong kita. Oh, saya kepingin mendapat doanya malaikat, maka didoakan keberkahan, ya, semacam itu. Jadi sementara sampai di sini itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semuanya dan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.